Cuma satu ayat, dan siapapun yang berani menyakitimu bisa langsung kena musibah. Bukan kebetulan, bukan karma, tapi balasan dari Allah. Satu ayat saja, pendek, tapi jangan pernah dianggap ringan. Karena ayat ini bisa menjadi jawaban dari langit bagi siapapun yang disakiti, dihina, atau dizalimi tanpa alasan. Ayat ini tidak bisa dibaca sembarangan. Bukan untuk pelampiasan emosi, bukan balas dendam, tapi hanya untuk mereka yang sabarnya sudah di ujung batas, yang sudah diam tapi terus disakiti, yang sudah mengalah tapi tetap ditindas. Dan ketika ayat ini dibaca dengan hati yang hancur dan hanya berharap kepada Allah, maka perlahan tanpa suara, tanpa terlihat manusia, balasan itu mulai berjalan. Hidup orang yang zalim mulai retak satu persatu. Rezekinya tersendat, ketenangannya hilang, dan keberkahannya dicabut bukan oleh manusia, tapi oleh keputusan Allah sendiri. Tapi ingat baik-baik, ini bukan kekuatan manusia, ini adalah keadilan Allah yang bergerak turun sebagai senjata doa pemutus kezaliman yang membela hamba teraniaya. Pernahkah kamu merasakan difitnah, dijatuhkan, dihancurkan tanpa alasan, dan kamu hanya bisa diam tanpa mampu membela diri? Kalau iya, jangan lewatkan ini. Sebentar lagi engkau akan tahu ayat pemutus ini yang bisa menjadi tameng doa orang teraniaya. Ayat yang mampu menuntaskan hidup orang zalim, bukan karena kekuatanmu, tapi karena murka Allah yang tak terbendung. Jadi tonton sampai akhir, karena di penghujung video ada doa khusus yang tak boleh engkau lewatkan. Doa inilah rahasia utama ayat pemutus kezaliman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi khula mukhalaq. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Semoga siapapun yang sedang menonton video ini, yang sedang merasa dizalimi, Allah kuatkan hatinya dan Allah lindungi dari segala keburukan. Amin ya robbal alamin. Jika video ini benar-benar menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena satu dukungan darimu bisa menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu hal yang perlu engkau pahami terlebih dahulu, agar engkau tidak ragu dan benar-benar yakin dari mana amalan ini berasal dan siapa yang mewariskannya. Amalan ini bukan amalan sembarangan. Ia disebut dalam sebuah kitab yang sangat dikenal di kalangan para ulama dan pesantren, yaitu kitab Mujarobat Ad-Dairobi, karya seorang ulama besar, Syekh Ahmad Ad-Dairobi. Kitab ini memiliki daya tarik luar biasa dan mempunyai kedudukan tersendiri di kalangan hati para santri dan ulama karena sanad rantai keilmuannya bersambung hingga kepada para guru ahli hikmah terdahulu. Bahkan para ulama sepakat bahwa sanad ilmu hikmah ini dinisbatkan hingga kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, seorang sahabat Nabi, sang pemilik pintu gerbang ilmu hikmah. Di dalam kitab ini dijelaskan berbagai rahasia dan khasiat ayat-ayat Al-Quran, mulai dari Basmalah, Al-Fatihah, ayat kursi, hingga surah-surah pilihan lainnya yang diamalkan dalam kondisi tertentu. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah ayat yang pendek yang mungkin sering engkau baca, tapi tidak semua orang tahu rahasia di baliknya. Ayat ini berasal dari surah Al-Kautsar, surat yang sangat pendek namun menyimpan makna yang sangat dalam. Tak banyak yang mengetahui rahasia mengamalkannya, namun ada penjelasan para ahli hikmah bahwa ayat ini memiliki kekuatan sangat luar biasa. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, surah Al-Kautsar adalah simbol limpahan kebaikan, keberkahan,
keberkahan dan karunia dari Allah. Namun di balik itu tersimpan juga sebuah peringatan yang sangat tegas, terutama bagi siapapun yang membenci kebenaran, memutus silaturahmi atau berbuat zalim kepada orang lain. Pada ayat terakhir, Inna sani'aka wal abtar, Allah menegaskan sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Inilah yang disebut para ulama sebagai ayat pemutus kezaliman, karena maknanya memutus segala keberkahan, baik itu rezekinya, kesehatannya, bahkan bisa terputus hidupnya bagi orang yang berbuat zalim. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, cara mengamalkannya mudah dan ringan, yaitu amalan ini dilakukan setelah sholat asar selama 7 hari berturut-turut. Yang pertama, siapkan segenggam tanah sebagai media. Yang kedua, bacalah surah Al-Fatihah 1 kali, tujukan kepada orang yang berbuat zalim kepadamu. Yang ketiga, bacalah ayat pemutus dan doa pemutusnya sebanyak 9 kali dengan cara sebagai berikut. Pertama, engkau ucapkan ayat pemutusnya, yaitu Inna sani'aka wal abtar. Saat sampai pada kalimat wal abtar, kamu harus bayangkan wajah atau sosok orang yang berbuat zalim kepadamu itu. Setelah itu lanjutkan dengan membaca doa pemutusnya. Allahumma innama amruka idza aradta say'an antakula lahu kun fayakun wa inni as'aluka antakula li amri hada kun. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ya Allah, sesungguhnya urusanmu apabila engkau menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Dan aku memohon kepadamu agar engkau berfirman, untuk urusanku ini, jadilah. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Setelah membaca doa, Anda tiupkan ke media tanah yang telah disediakan. Ulangi lagi membaca doanya dan meniupkan ke media tanahnya itu 9 kali bacaan. Sampai di sini sudah paham ya? Setelah selesai, buang tanah tersebut ke selokan atau sungai yang mengalir. Ulangi amalannya sampai 7 hari berturut-turut dan sampai lihat perkembangan orang yang zalim kepadamu itu. Insya Allah dengan izin Allah, orang yang berbuat zalim itu akan berhenti dari perbuatannya. Dia bisa bingung, kehilangan arah. Bahkan jika dia masih berbuat zalim kepadamu, sudah banyak yang terjadi, dia bisa kena musibah. Bahkan tidak sedikit yang mengalami sakit mendadak sebagai bentuk peringatan dari Allah akibat perbuatannya sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menjaga kita semua, menjadikan video ini wasilah kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.